Pangeran ketiga dari celah centang. Tak disangka rumor tentang. Ternyata adalah seorang gadis kecil. Dengan tubuh kecilmu itu, aku khawatir satu pukulanku saja akan kubuat kau menangis, memanggil orang tua. Begitu ya? Kalau begitu mari kita lihat. Siapa sebenarnya yang menangis mencari orang tuanya? Pergi. Bibi tolong berhenti memukul. Hentikan omong kosong itu. Benda itu, berikan padaku. Ini adalah peta harta karun Taman Qingming. Apa yang diinginkan Tuan Kedua? Begitu aku mengambilnya kembali, Tuan Kedua pasti akan memujiku. Dasar jalan, pada jarum Prako. Telah kuolesi racun hewan yang kuat. Dalam 10 menit, jika kamu tidak bisa menemukan pria untuk menawar racunmu, kamu pasti akan mati malam ini. Gawat. Tolong aku. Kamu wanita yang memberiku penawar racun. Hentikan omong kosong itu. The film was translated and narrated by M Media. Bajingan itu, kekuatan yang luar biasa. Begitu banyak panggilan. Leluhur kecilku. Di mana kamu? Bahkan jika kamu tidak mau pergi ke sekolah baru, tidak perlu lari dari rumah. Tuan Kedua sudah gila mencarimu. Katakan pada Tuan Kedua, aku akan segera kembali. Nona Su benar-benar berani tidak pulang ke rumah di malam hari. Kali ini, dia tamat. Ya, Tuan Kedua benar-benar marah kali ini. Dia bilang setelah menangkap Nona Su, dia akan mengurungnya selama sebulan. Dikurung sebulan. Itu tadi ceroboh. Seandainya aku tahu, aku tidak akan kembali saat ini. Aku hanya bisa memanjat tembok untuk kabur dulu.
Wang Hao asisten Shen Xingjia. Terinjak. Bagus. Tuan kedua. Tuan kedua, turunkan aku. Aku bisa jalan sendiri. Tuan kedua. Aku bisa jalan, turunkan aku. Turunkan aku. Paman Chen. Selamatkan aku, Paman Chen. Bibili, aku akan membantumu menyapu lantai, Bibili. Bibili. Wang Hao. Kak Wang Hao. Kemana kamu pergi tadi malam? Tadi malam. Aku ada reuni kelas. Minum sedikit. Lalu tertidur di rumah teman sekelas. Aku janji. Aku tidak akan pernah tidak pulang ke rumah lagi di malam hari. Tuan kedua. Tolong jangan marah. Oke. Apa ini? Gigitan nyamuk. Nyamuk. Suran. Kamu sudah berani. Berani berbohong padaku. Katakan. Siapa? Pria itu. Pria apa? Aku tidak punya pria. Masih tidak mau bicara. Aku hanya tidak akan mengatakannya. Tuan kedua. Aku sudah berusia 20 tahun. Saya punya privasi sendiri. Dan hak untuk berkencan dengan orang lain. Kamu berani. Bulan ini, kamu akan tinggal di rumah dan merenung. Kapan kamu memberitahuku siapa pria itu, maka kamu boleh keluar. Atas dasar apa? The film was translated and narrated by M Media. Kenapa kamu menelepon? Tuan kedua. Salah. Saya membuat kesalahan. Apa? Wanita malam itu bukanlah orang yang saya atur untuk Anda. Wanita yang saya atur terjebak macet dan tidak berhasil datang. Menurut pendapat saya, wanita itu diatur oleh orang-orang itu yang membius Anda hanya untuk menggunakan ini agar bisa naik. Cari ke seluruh kota. Dalam 3 hari. Temukan wanita itu. Dan urus dia. Ya, Juga. Periksa tadi malam. Siapa yang bersama Suran. Temukan dia. Patahkan kakinya. Dan bawa dia menemuiku. dimengerti. Hotel kumuh ini. Bahkan pengawasannya rusak. Di lautan manusia yang luas ini. Di mana aku mencari seorang pria dan seorang wanita. Menyebalkan sekali. Hadiah untuk tuan kedua. Aku tidak mendapatkannya. Dan entah kenapa, tidur dengan seorang pria. Kamu tidak akan diizinkan keluar sampai kamu memberitahuku siapa orang itu.
Pria bau itu. Jangan-jangan dia yang meracuniku. Diatur oleh pria itu kan? Tidak. Aku harus segera keluar. Aku harus menemukan pria itu dulu. Orang yang mana? Tidak ada orang. Tuan kedua. Aku sedang merenung dengan serius. Tuan kedua. Anda sudah tidak marah lagi kan? Tuan kedua. Tolong jangan marah. Ini salahku. Aku seharusnya tidak membantahmu. Tolong jangan kurung aku. Oke. Tuan kedua. Tuan kedua adalah pria paling tampan di dunia. Ini adalah isi hatiku yang paling tulus. Si mulut manis. Keluar untuk makan. Kalau begitu, Tuan kedua Anda memaafkanku. Tuan kedua, gendong aku. Tuan kedua, Anda sudah tidak marah lagi kan? Tuan kedua. Kali ini aku akan memaafkanmu sementara. Tapi, jika aku tahu, kamu benar-benar diam-diam punya pacar. Akan. Apa yang akan terjadi? Patahkan kakimu. Apa kamu dengar? Mendengarnya. Tuan kedua benar-benar peduli dengan masalah ini. Aku harus segera menemukan pria itu. Membuatnya menghilang. Pangeran ketiga. Hari ini, aku memanggilmu kemari untuk membantuku mengeluarkan surat sayembara. Pengumuman The lengkap. film was Sayembara translated 50 juta. and narrated Harus by menemukan M. orang Media. ini dalam 3 hari. Ya. Tuan kedua. Tentang wanita malam itu, ada petunjuk. Petunjuk apa? Saya melihat di web gelap. Pangeran ketiga menerbitkan surat sayembara, mencari seorang pria. Tunjukkan potret yang dia terbitkan. Apakah tidak terlihat sedikit seperti Anda? Terlebih lagi, abs pria ini juga memiliki tanda lahir merah. Pangeran ketiga. Ya, Pria. tidak. Ini tidak mungkin laki-laki, perempuan, gadis, wanita, Nora. Berdasarkan informasi kontak di surat sayembara. Hubungi pangeran ketiga ini. Ya, Aku ingin melihat. Apakah kau kawan atau lawan? pangeran ketiga. Pria itu sudah menemukan klubnya. Biarkan dia naik. Ya, Aku tidak tahu seperti apa wajah pria itu sebenarnya. Apa kau yakin di sini? benar sekali Tuan kedua. Pangeran ketiga sekarang menunggu Anda di kamar 306 dan ingin Anda menemuinya sendirian. Tunggu di sini. Ya,
jika aku melihat pria itu nanti. Bicara soal uang saja sudah cukup. Jika dia berani mengancamku. Bagaimana mungkin tuan kedua? Pria malam itu adalah tuan kedua. Topeng ini. Adalah dia. Untungnya topeng ini baru dibuat. Tuan kedua belum pernah melihatnya. Kalau tidak, orang itu. Benarkah tuan kedua? Bagaimana mungkin? Bagaimana aku harus menghadapinya? Takut setengah mati aku. Orang malam itu. Benarkah tuan kedua? Masih belum bisa dipastikan. Mungkin. Tuan kedua kebetulan lewat sini. Ini terlalu kebetulan. Mungkinkah aku benar-benar tidur dengan tuan kedua? Tidak. Aku harus mencari cara untuk memastikannya. The film was translated and narrated by M Media. Lampu di ruang kerja tuan kedua masih menyala. Lebih baik aku lewat halaman belakang. Biarkan saya beritahu Anda. Saya dengar tuan kedua malam ini pergi mencari seorang wanita. Benarkah satu-satunya yang membuat tuan kedua mencari semalaman? Bukankah itu hanya Nona Su? Bukan Nona Su. Menurut tuan kedua, begitu dia menemukan wanita ini, dia siap untuk menikah. Menikah? Jadi tuan kedua pergi ke klub Tianma. Hanya untuk mencari seseorang. Mungkinkah dia benar-benar pria itu? Terlebih lagi, dia juga sedang bersiap untuk menikah. Tidak. Aku harus memastikannya sendiri. Lu ting-ting nona muda keluarga lu. Siapa kamu? Kamu adalah gadis kecil angkat Xing Jian kan? Saya sering mendengar Xing Jian menyebutkannya. Sudah larut. Kenapa kamu baru kembali sekarang? Aku bertanya, siapa kamu? Karena kamu sangat ingin tahu, saya akan memberitahumu. Jangan marah. Saya adalah tunangan Xing Jian. Baru kembali ke negara ini hari ini. Tunangan. Mungkinkah pernikahan yang disebutkan tuan kedua
adalah dengannya. Xingjian sedang mandi. Bantu saya berikan dasi ini kepadanya. Kamu masih muda. Tidak perlu menghindari kecurigaan. Di mana aku kecil? Tuan kedua, benar-benar sedang mandi. Aku ingat, malam itu pria tersebut memiliki tanda lahir di perutnya. Tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Aku bersembunyi di balik tirai. Saat tuan kedua keluar untuk berpakaian, aku bisa melihat jika dia punya tanda lahir di perutnya. Otot dadanya bagus. Tidak. Tidak boleh melupakan tujuan datang ke sini. Lewati posisi itu. Lihat poin kuncinya. Itu adalah tanda lahir. Bagaimana pakaiannya bisa terpasang? Aku belum melihatnya dengan jelas. Gawat. The film was translated and narrated by M Media. Suran. Tuan kedua. Suran. Tuan kedua. Dia benar-benar pria dari malam itu. Gadis ini. Tengah malam bukannya tidur. Sedang apa kau bersembunyi di balik tirai saya? Aku hanya datang untuk memastikan satu hal. Apa itu? Jika aku memberitahu tuan kedua, wanita yang berhubungan dengannya malam itu adalah aku. Reaksi apa yang akan dia berikan? Tuan kedua, aku dengar Anda sedang mencari seorang wanita. Dia. Jangan sebut-sebut wanita itu. Dia bukan orang baik. Jadi tuan kedua begitu membenciku. Apakah nada bicaraku tadi menakuti Suran? Suran, kau masih muda. Hal-hal ini tidak perlu kau khawatirkan. Aku mengerti. Baik. Aku masih ada urusan. Harus pergi sebentar.
Kembalilah beristirahat lebih awal. Tuan kedua. Apakah Anda akan menemui tunangan Anda? Bagaimana kau tahu? Aku melihatnya. Dia juga memintaku untuk membawakan itu kepadamu. Dia juga bilang, aku masih kecil. Di mana letak aku masih kecil? Sini sekali. Aku tidak menyukainya. Baiklah. Saya mengerti. Kembalilah ke kamarmu dan tidurlah yang nyenyak. Besok pagi, kau masih harus pergi ke sekolah. Tidak. Aku tidak mau sekolah. Aku sudah pindah sekolah 8 kali. Sekolah rasanya seperti penjara. Ini tidak bisa, itu tidak bisa. Aku pusing kalau melihat sekolah. Kau tidak boleh membolos. Bagaimana kalau begini? Selama kau bisa bertahan di sekolah baru itu, selama 1 tahun. 1 permintaanmu akan aku kabulkan. Setuju? Benarkah? Ada apa? Janji kelingking. Segel. Sepertinya hadiah yang saya kirimkan padamu sudah diterima. Tidak menyangka gadis kecil yang kamu adopsi sudah tumbuh begitu besar. Dia sudah tahun kedua universitas kan? Apakah dia sudah punya pacar? Urusan Suran tidak perlu kau campuri. Xingjian. Di masa depan trik-trik kecil ini, jangan gunakan pada Suran. Selain itu, jangan datang ke rumahku di malam hari. Silakan pergi. Xingjian. Oke. Tuhan memberkati. The film was Leluhur kecil ini translated bisa and tinggal di narrated sekolah by baru selama M setahun. Media. Asisten Wang. Bukankah hanya mengantar Nona Su ke sekolah? Apakah perlu segugup itu? Kamu baru ya? Kamu tidak mengerti. Nona muda kita dijuluki Xiao. Iblis. Kecil. Semester lalu. Memukul kepala sekolah. Sentuhlah. Sakit. Bukankah aku sudah membiarkanmu menyentuhnya? Sentuhlah. Semester depan, dia bahkan mengumpulkan uang keamanan. Uang keamanan. Serahkan. Jika nanti diganggu, kamu harus tahu cara membalasnya. Sungguh mendominasi. Serigala penyendiri. Ini Nona Su yang seperti ini. Bukankah tuan kedua peduli? Tuan kedua. Di mata tuan kedua, Nona Su bukanlah si iblis kecil. Dia gadis yang baik. Kacang manis kecil. Apa aku tidak manis? Manis. Apa aku tidak baik? Baik. Ayo, Nona muda. Silakan masuk ke mobil. Aku sangat manis.
Mana muda? Mana muda? Sampai. Sudah sampai. Baiklah. Syukurlah. Mana muda? Sudah dipindahkan 8 kali. Ini pertama kalinya mengirim. Begitu lancar. Wang Hao. Aku tanya padamu, apakah tuan kedua dan Lu Tingting itu hubungannya baik? Le Tinting. Maksudmu Nona Lukad? Pasti bagus. Tuan kedua dan Nona Lu, mereka adalah teman masa kecil, dan juga memiliki pertunangan sejak kecil. Selama bertahun-tahun ini, di sisi tuan kedua, hanya ada dia sebagai wanita. Nona Lu pasti akan menjadi istri tuan kedua di masa depan. Begitu ya? Nona muda. Gawat. Melihat leluhur kecil seperti ini, sepertinya tidak terlalu senang. Jangan-jangan di hari pertama sekolah, dia akan terlibat perkelahian. Hei, apakah kamu dengar? Sululu sepupu Suran. Kelas kita hari ini akan ada teman sekelas baru. Saat dia tiba, mari kita tunjukkan sedikit kekuatan. Xiao Chen ketua kelas. Biarkan dia juga melihat kekuatan Kak Lu kita. Semuanya tenang. Teman sekelas baru kita sudah datang. Beri tepuk tangan untuk menyambutnya. Suran. The film was translated and narrated by M Media. Xiao Luo. Kakak Luo. Kalian berdua saling kenal. Lebih dari sekadar tahu. Dia adalah sepupuku. Sepupu. Aku sudah lama mendengar bahwa kamu dipelihara oleh seorang pria tua. Sepertinya pria tua ini memperlakukanmu dengan cukup baik. Bisa-bisanya mengirimmu ke sini untuk belajar. Sudah kubilang kenapa dia begitu genit. Ternyata, kamu adalah penggoda kecil. Bahkan rubah kecil pun bisa datang ke sekolah. Orang tuamu tidak suka drama ayah dan anak perempuan kan? Panggil aku sayang sekali saja. Sudah cukup untuk membuatmu tamat. Sudah bicaranya. Kamu, apa yang sedang kamu lakukan? Sepupu benar-benar perhati-hatian. Tahu aku sedang bad mood dan sengaja datang untuk dipukul. Suran, kamu benar-benar berani memukulku. Memangnya kenapa kalau memukulmu? Aku bahkan belum selesai memukulmu. Tolong,
Berhenti. Apa yang terjadi di sini? Guru. Suran yang memukul kami duluan. Kamu memukulnya. Aku pukul. Tapi, Pergi tulis surat pernyataan 10.000 kata. hei, Luo. Apakah kamu puas dengan penanganan ini? Kalau begitu besar, pesta dansa mahasiswa baru. Bisakah tuan kedua datang? tuan kedua. Aku akan berusaha mengundangnya. Guru, Anda juga tahu, tuan kedua sangat sibuk. Saya mengerti. Masih belum mau menulis pernyataan tertulis. Kamu, Waktunya belajar. Selama kau bisa bertahan di sekolah baru itu, selama 1 tahun penuh, aku akan mengabulkan satu permintaanmu. oke. Hari pertama sekolah. Demi tuan kedua. Aku akan menahannya. Suran. Apakah kamu baik-baik saja? Apa yang mungkin salah? Tapi, Sululuo bilang, siapa tuan kedua itu? Kamu tidak tahu tuan kedua. Aku memang kenal satu. Tapi orang itu bermarga Shen. Itu tuan kedua Shen. Shen Xingjian. Apa? Lalu, apa hubungan antara Sululuo dan tuan kedua itu? Aku dengar, Lisi teman sekelas Suran. mereka sedang menjalin hubungan. Kamu juga merasa ini sulit dipercayakan. Aku pun merasa ini sulit dipercaya. Tapi beberapa waktu lalu, hanya karena sepatah kata dari Sululuo, The film tuan was kedua merenovasi translated seluruh and pemakaman narrated keluarga by Su. M-Media. Jelas sekali tuan kedua lah yang merenovasi batu nisan orang tuaku dan sekalian merenovasi pemakamannya. Bagaimana bisa jadi? Karena Sululuo. Dan kemarin, asisten tuan kedua secara khusus menemui kepala sekolah untuk memberikan perhatian khusus kepada Nona Su dari keluarga mereka. Sululuo bilang, ini permintaan khusus dari tuan kedua. Tenang. Saya punya pengumuman. Pesta dansa mahasiswa baru besar. Semuanya harus membawa pasangan dansa untuk hadir. Mereka yang tanpa pasangan akan dikurangi 10 kredit. Apa? 10 poin kredit. Itu potongan yang terlalu banyak. Ada apa? Takut. Tentu saja dia harus takut. Lagi pula gadis kampung sepertinya. Bahkan jika dia menawarkan diri, tidak akan ada yang mau menjadi pasangan dansanya. Tepat sekali. Tidak seperti Kak Luo kita, yang pasangan dansanya adalah sosok besar seperti tuan kedua. Astaga Kak Lulu. Pasangan dansamu adalah tuan kedua. Benar sekali. Besok tuan kedua akan datang bersamaku. Apa katamu? Tuan kedua akan menjadi pasangan dansamu. Memangnya kenapa? Jika tuan kedua bukan pasangan dansa Kak Luo, apakah mungkin dia pasangan dansa udikmu itu? Apel, kamu masih ingin bertindak? Memukulmu. Aku merasa itu menjijikan. Aku ingin melihat siapa yang akan tuan kedua jadikan pasangan dansa. Suran. Ada apa ketua kelas? Ini. Kamu baru saja pindah ke sini. Pengurangan kredit akan sangat merepotkan. Jika kamu tidak keberatan, aku bisa menjadi pasangan dansamu.
Terima kasih atas kebaikanmu ketua kelas. Tapi, aku sudah punya pasangan dan sah. Kalau begitu, sampai jumpa besok malam. Tuan kedua, Hari pertama di sekolah baru. Bagaimana rasanya? tidak apa-apa. Tuan kedua, apakah Anda punya waktu besok? Apa jadwalku untuk besok? Besok, kamu harus menemani Nona Lu ke keluarga Lu sebagai tamu dan membahas proyek Lucing Tiandi. Itu Nona Lu lagi. Maaf Suran. Aku mungkin tidak punya waktu besok. Apakah kau ada sesuatu? Tidak ada apa-apa. Pergilah menemani tunanganmu. Suran. Tuan kedua menyebalkan. Melupakanku begitu punya tunangan. Tuan kedua menyebalkan. Dengan penampilan dan bentuk tubuhku. Mencari pasangan dan sah. Seharusnya mudah. Pakaian seperti ini, tuan kedua belum pernah membiarkanku memakainya. Kali ini, aku bersikeras untuk memakainya. Kak Lulu, gaun ini sangat cantik. Dibandingkan dengan milikmu, punyaku terlihat seperti kain perca. Jangan khawatir. Gadis kampung Suran itu pasti akan mengenakan sesuatu yang lebih The buruk film dari was kita. Dan translated and dia pasti tidak narrated punya by pasangan M dan sah. Media. Ngomong-ngomong soal pasangan dan sah, di mana tuan kedua? Apakah tuan kedua sudah tiba? Tuan kedua seharusnya segera tiba kan? Cepat lihat. Itu mobil keluarga Shen. Bukankah itu tuan kedua yang datang? Bagaimana bisa? Aku bahkan tidak bisa menghubungi tuan kedua. Kenapa dia mau datang? Suran. Bagaimana mungkin? Suran yang ada di dalam mobil itu. Bukankah itu mobil keluarga Shen? Kak Lulu, apa yang terjadi? Kenapa kamu panik? Siapa bilang itu mobil keluarga Shen? Ada apa? Apa kamu pernah menaikinya? Suran, kamu benar-benar berani datang ke pesta dan sah. Kenapa aku tidak berani datang? Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Apa yang harus aku panikkan? Tapi kamu, bukankah kamu bilang, tuan kedua akan menjadi pasangan dan samu? Di mana dia? Tuan kedua sedang sibuk dengan sesuatu. Dia akan datang setelah urusannya selesai. Itu lebih baik. Jika tidak, kalau kamu tidak punya pasangan dan sah, kamu akan kehilangan poin kredit. Kamu bicara seolah-olah kamu punya pasangan dan sah. Aku memang punya. Dingin. Ayo masuk dulu. Kamu bisa menunggu di luar. Pelan-pelan saja. Orang hina. Ayo pergi. Kita masuk juga. Tidak perlu menunggu tuan kedua. Tuan kedua akan datang setelah urusannya selesai. Tapi Suran jalan kecil ini, aku benar-benar tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Silwolo, kenapa kamu tidak di depan pintu? Terus berdiri berjaga seperti dewa pintu. Di mana tuan kedua yang kamu tunggu itu? Suran,
Apa kau cari mati? Tuan kedua akan segera datang. Kau masih berani bersikap angkuh di depan Kak Lulu. Tuan kedua, secara khusus mendukung Kak Lulu. Kau tamat. Tuan kedua mendukungnya. Apakah dia pantas? Suran, jangan tidak tahu malu. Kemarin, saya sudah memberitahu tuan kedua tentang hal itu. Kalau kamu tidak ingin mati, cepat berlutut dan minta maaf padaku. Kamu bilang pada tuan kedua ada di rumah sepanjang malam. Bagaimana kamu memberitahunya? Dalam mimpimu. Jika kamu punya delusi, segeralah berobat, jangan menggila di depanku. Berhenti. Kamu yang berdelusi. Kamu bicara seolah-olah kamu sangat akrab dengan tuan kedua. Maksudmu tuan kedua di rumah semalaman? Apa kamu tinggal di rumah tuan kedua? Ya, aku memang tinggal di rumah tuan kedua. Mengapa Suran tidak menjawab panggilanku? Gawat tuan kedua, Nona Su hari ini ada pesta dansa mahasiswa baru. Pesta dansa. Ya, pesta dansa ini mengharuskan setiap orang untuk membawa pasangan dansa. Nona Su pasti menginginkan kamu untuk menjadi pasangan dansanya semalam. Tapi kemarin, saya teringat urusan Nona Lu. Lain kali hal-hal penting. Ingatlah itu terlebih dahulu. Ya, Segera pergi ke lokasi pesta dansa. tapi di pihak Nona Lu. Batalkan itu. Ya, Aku memang tinggal di rumah tuan kedua. Suran, apa yang kamu katakan? Kamu tinggal di rumah tuan kedua. Benar. Menurutku kamu, jangan berdelusi. Kamu benar-benar gila. Gadis kampung yang tak diinginkan siapapun. Berani-beraninya bilang, kamu tinggal di rumah tuan kedua. Gadis kampung sepertimu, bahkan tidak pantas menjadi pelayan. Di rumah tuan kedua, anjing-anjing di rumah tuan kedua. Lebih mulia daripada kamu. Jika Suran tinggal di rumah The film tuan was kedua, aku translated akan makan and kotoran sambil narrated berdiri by terbalik. M. Cepat Media. berlutut dan minta maaf pada Kak Lulu. Jika tidak saat tuan kedua tiba, 3 nyawa pun tidak akan cukup untuk menebusnya. Baiklah. Kalau begitu aku akan menunggu. Kalau begitu telepon tuan kedua, Kak Lulu. Lihat kangkuhan Suran. Cepat tanya tuan kedua, kapan dia akan tiba. Biarkan dia datang dan memberinya pelajaran. Tuan kedua sangat sibuk. Hal kecil saja, aku bisa menanganinya sendiri. Aku lihat kamu tidak berani menelponkan. Kamu tidak berani menelpon. Aku yang akan menelpon. Halo. Halo, tuan kedua. Datanglah ke sekolahku sekali. Ada beberapa orang yang sangat ingin bertemu denganmu. Kak Lulu, teleponnya benar-benar tersambung. Mungkinkah dia benar-benar mengenal tuan kedua? Mustahil, kamu mustahil mengenal tuan kedua. Apakah aku mengenalnya atau tidak? Kamu akan tahu saat tuan kedua datang. Tuan kedua akan segera datang. Segera. Siapa yang tidak bisa bicara besar? Aku juga bisa bilang sekarang. Tuan kedua akan datang mendukungku. Apakah dia datang? tuan kedua tiba. Bagaimana bisa tuan kedua datang secepat ini? Gawat. Jika tuan kedua melihatku dengan pakaian ini, dia pasti akan mematahkan kakiku. Tuan kedua. Tentang perbaikan pemakaman keluarga sewaktu itu, terima kasih tuan kedua, karena telah memberi saya muka. Jangan terlalu percaya diri. Yang paling kubenci adalah menggunakan namaku untuk menyombongkan diri dan menipu. Bawa dia pergi. Bawa pergi. Ya, Tuan kedua, saya salah tuan kedua. Saya seharusnya tidak menggunakan nama Anda, tapi saya disesatkan oleh jalan kecil ini. Tersesat.
Jangan sampai dia melihatku. Berbaliklah. Habislah. Lihat, tuan kedua marah. Tunggu saja. Wanita jalang ini tamat. Tuan kedua. Siapa yang menyuruhmu berpakaian seperti ini? Aku. Bahkan memakai sepatu hat tinggi. Paham cara berpakaian? Semua orang yang menghadiri pesta dansa berpakaian seperti ini. Aku bisa melompat dan berdansa. Tidak masalah. Kamu. Tuan kedua. Suran memang tinggal di rumahku. Adapun kalian semua, menyebarkan rumor dan membuat masalah, merundung teman sekelas, semuanya akan dikeluarkan. Apa? Tunggu. Dan hukuman berdiri dengan kepala di bawah sambil makan kotoran itu. Tidak boleh terlewatkan. Sebuah taruhan kecil. Tuan kedua. Saya salah tuan kedua. Tuan kedua. Tuan kedua tidak sedang marahkan. Ya ampun Suran. Tuan kedua ternyata adalah walimu. Kau luar biasa. Santai saja. Aku baru sadar belakangan ini. Ketua kelas lalu diam-diam melihatmu. Ketua kelas bilang, dia tadinya ingin menyatakan cinta padamu hari ini. Tapi tuan kedua ada di sana. Dia tidak berani mendekat. Pernyataan cinta. Apa yang kau lihat? Tuan kedua, kembalikan ponselku. Kembalikan. Ini ketua kelasmu. Kau berpakaian seperti ini. Agar dia melihatnya. Bagaimana mungkin? Tuan kedua si bodoh ini. Apa yang sedang kamu pikirkan? Apa kamu tidak lihat aku sedang merajuk? Lalu, karena apa? Tentu saja karena. Lagi pula itu bukan karena dia. Tuan kedua. Hari ini Anda. Bukankah Anda akan menemani tunangan Anda? Kenapa Anda tiba-tiba datang ke pesta dansa? Hari ini. Tiba-tiba punya waktu luang. Aku menunda urusan keluarga lu. Urusan Suran. Selalu menjadi prioritas utama. Benarkah? Kalau begitu. Jika tuan kedua menikah. Apakah Suran tidak akan menjadi prioritas utama? Kapanpun itu. Urusan Suran. Selalu menjadi prioritas utama. Tuan kedua selalu. Paling menyayangi Suran. Tuan kedua adalah yang terbaik. Tuan kedua sangat baik padaku. Dia seharusnya tidak membenciku. Haruskah aku menceritakan yang sebenarnya padanya tentang malam itu? Aku sangat mengantuk. Biar ku beritahu. Jiang Fang teman baik Shen Xingjian. Tuan kedua yang terhormat. Apa yang begitu mendesak? Di tengah malam, sampai Anda mengajakku keluar untuk minum. Kurasa. Aku telah jatuh cinta pada seseorang. Apa katamu? Kamu jatuh cinta pada seseorang.
Apakah Anda benar-benar tuan kedua saya? Atau Anda telah dirasuki roh jahat? Aku hanya sedikit terkejut itu saja. Aku tidak pernah menyangka tuan kedua yang bermartabat suatu hari akan dibuat pusing oleh perasaan. Terbebani oleh perasaan. Aku benar-benar telah menutup diri. Melihat Anda seperti ini, Anda pasti sedang jatuh cinta dalam-dalam. Jadi apakah gadis itu membalas perasaanmu? Aku menyukaimu. Dia melakukannya. Jika dia menyukaimu, bukankah itu sudah selesai? Kamu menyukainya. Dia menyukaimu. Perasaan timbal balik. Cepat nyatakan perasaanmu. Tapi, bagaimana jika hubungan ini akhirnya malah menyakitinya? Itu semua hanya alasan. Jika kamu menyukainya, kejarlah dia. Dengan kemampuan tuan kedua, tidak ada kesulitan yang tidak bisa kamu atasi. Bagaimana caraku mengejarnya? Baca beberapa novel romansa ketur. Itu seharusnya tidak masalah, kan? Tuan kedua. Menolak menikah ke keluarga kaya. Pelarian ke 99 nona muda yang kabur. Setelah dipaksa menikahi musuhku. Penyesalan gila cinta pertama. Tuan kedua. Apakah Anda juga membaca novel romansa yang penuh kesedihan? Aku sedang meneliti. Pasar novel web. Benar. Ada apa? Aku tak tahu cara menyelesaikan soal matematika ini. Tuan kedua, ajari aku. Kemari. Di sini, ambil nilai tengahnya dulu. Setelah itu, The film was kerjakan bagian translated ini and sedikit lebih cepat. narrated by M Media. Kau memilih jawaban yang salah untuk yang ini juga. Coba lihat lagi. Apa yang seharusnya kau pilih? Itu tidak boleh melebihi 100%. Benar kan? 7/10. Apa kau sudah mengerti sekarang? Apa kau benar-benar mengerti, atau hanya berpura-pura? Pilih C. Itu jawaban yang benar. Ada apa? Suran. Bagaimana jika aku berani sekali lagi? Jika kamu menyukai seseorang, maka kejarlah dia. Dengan kekuatan tuan kedua, tidak ada tantangan yang bisa mengalahkanmu. Tuan kedua. Tuan kedua baru saja menciumku atas kemauannya sendiri. Tapi dia tidak melanjutkannya lebih jauh. Dia menciumku, lalu lari. Sululu. Suran. Kamu terlihat sangat senang, bukan? Silwolo. Skema apa lagi yang sedang kamu rencanakan? Bukankah kamu selalu ingin menyelidiki kebenaran tentang bagaimana orang tuamu meninggal? Apa yang ingin kamu katakan? Tadi malam, aku menemukan beberapa barang di rumah yang merupakan milik orang tuamu. Di sini,
Kebetulan ada surat-surat dari sebelum mereka meninggal. Apakah kamu tertarik? Katakan apa yang harus kamu katakan. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Tidak banyak. Hanya saja, ayahku bilang, dia belum melihatmu selama lebih dari 12 tahun dan ingin menemuimu. Bertemu di mana? Besok di perjamuan keluarga Su. Ingatlah untuk datang sendirian. Kita bisa mengenang masa lalu. Ada apa? Sululu baru saja menelponku. Mengundangku ke jamuan jebakan. Jangan pergi. Biar aku yang menanganinya. Tunggu tuan kedua. Aku merasa selama bertahun-tahun ini, Anda selalu melindungiku. Tapi ada beberapa hal yang harus tetap aku hadapi sendiri. Jadi kali ini, biarkan aku pergi sendiri. Baiklah. Suran kita sudah dewasa. Kalau begitu pergilah. Kediaman Su sudah dekat. Tuan kedua, tunggu saja di mobil. Aku akan pergi memeriksa situasinya dulu. Hati-hati. Jangan memaksakan diri. Aku di sini untukmu. Apakah semuanya sudah diatur? Semuanya sudah siap. 3 penembak jitu, 6 pembunuh, 6 pengawal. Semua di posisi. Segera setelah Nona Su memberi isyarat, semua orang akan segera bertindak. Ketua dan Ketua Grup Senyu. Ketua Shang? Tenang saja. Gadis itu akan segera datang. The film was Putih translated dan bersih. and narrated by M Saya Media. jamin, dia akan sesuai dengan keinginan Anda. Untuk kesukaan siapa? Mungkinkah untuk kesukaan babi gemuk ini? Suran. Nada bicara macam apa itu? Ini adalah Ketua Shang? Dari grup Senyu yang bergengsi. Kenapa kamu tidak segera menyapanya? Menyapanya. Aku datang ke sini untuk mengambil barang-barang orang tuaku. Apa hubungannya statusnya dengan diriku? Kamu boleh mengambil barang-barang itu. Tapi kamu harus memiliki sikap yang lebih baik. Silakan layani Tuan Shang. Makanlah dengan benar. Dan aku akan memberikannya padamu. Baiklah. Cantik. Minumlah bersamaku. Ini sekarang milikmu. Kakak. Ketua Xiang sangat baik padamu. Untaian tasbih ini adalah barang paling berharga milik Ketua Xiang. Aku dengar nilai pasarnya mencapai 30 juta. Apakah kamu menyukainya? Kalau begitu pergilah minum bersamanya, dan biarkan Ketua Xiang memberikannya padamu. Kakak. Suran. Apa maksudmu? Ketua Xiang mengatakan itu adalah kehormatan besar bagimu. Begitukah? Serat kayu pada manik-manik ini berantakan. Potongannya tidak alami. Siapapun bisa melihat ini palsu. Nilai pasarnya pasti tidak lebih dari 300. Ketua Xiang.
Ini adalah cendana emas asli. Keparat. Berani-beraninya kau merusak rencanaku. Ini, Jika kamu tidak ingin makan dengan benar, maka jangan makan sama sekali. Suran. Taman kedua. Anda melihatnya sendiri. Ketua Xiang yang menyerang duluan. Suran, kalau ada yang ingin dikatakan, katakan baik-baik. Lepaskan Tuan Xiang terlebih dahulu. Anda ingin aku melepaskannya. Kembalikan barang-barang orang tuaku padaku. Ini, aku akan memberikannya padamu. Aku akan memberikannya sekarang juga. Biar istriku yang mengantarmu mengambilnya. Baiklah, cepat. Ikuti aku. Ayo. Apa yang kau lakukan? Bukankah kau bilang, gadis ini mudah dikendalikan, dan kau pasti bisa membawanya ke tempat tidurku? Tuan Xiang, tenanglah. Kami masih punya rencana cadangan. Tenang saja. Dia tidak akan bisa kabur. Suran. Bagaimana situasinya? Jangan khawatir. Semuanya berjalan lancar. Apa kamu sudah makan? Aku punya. Sekarang, kita hanya perlu melihat apa lagi yang mereka sembunyikan. Surat-surat yang ditinggalkan orang tuamu, semuanya ada di sini. Namun, kamu bisa melihat ini terlebih dahulu. Ini adalah surat wasiat orang tuaku. Semua aset The di film rumah was translated and diwariskan narrated by kepada M adik laki-laki Media. saya, Su Xiangguo. Beraninya kamu memasukkan surat wasiat orang tua saya. Benar sekali. Semua yang kumiliki sekarang adalah milikmu. Marah ya? Namun, semakin marah kamu, semakin cepat racun ini akan menyebar ke seluruh tubuhmu. Ibu, Anda bisa membiarkan ketua yang datang sekarang. Dimengerti? Saya merasa sangat pusing. Pusing hanyalah permulaan. Sebentar lagi, seluruh tubuhmu akan terasa terbakar. Dan akhirnya, kamu akan berubah menjadi binatang yang hanya tahu cara kawin. Xiaoluo, kamu sangat ahli dalam hal ini. Kamu pasti sudah melakukan perbuatan kotor ini berkali-kali, bukan? Itu bukan apa-apa. Aku hanya menggunakan cara ini untuk mengambil 6 nyawa itu saja. Malam ini, kamu akan menjadi yang ketujuh. Benar sekali. Ada satu hal lagi yang lupa kuberitahukan padamu. Sebenarnya, serangan jantung kakekku dan kelumpuhan sepupuku, semuanya adalah perbuatan orang tuaku. Semua hanya untuk merampas harta keluargamu. Lalu, apakah kematian orang tua saya ada hubungannya dengan keluargamu? Bahwa itu tidak. Tapi, untung orang tuamu mati. Jika tidak, bagaimana aku bisa mendapatkan kehidupan yang begitu kaya? Kehidupan yang mewah, katamu. Kalau begitu mulai hari ini, hari-hari indahmu telah berakhir. Bukankah kau sudah diracuni?
Jika saya tidak berpura-pura sedikit, bagaimana mungkin ku biarkan kau mengatakannya sendiri? Kau rek, kau berani menipuku. Jadi kenapa kalau saya menipumu? Silwolo, semua yang baru saja kamu katakan akan menjadi bukti kejahatanmu. Ibu, kenapa belum masuk juga? Luo. Ibu, cepat tangkap dia. Dan ambil perekam suara di tangannya juga. Rebut. Cepat pergi. Suran, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri dari ruangan ini hari ini. Begitukah? Saya sangat takut. Takut. Jika takut berikan alat perekam itu, mungkin aku akan membuatmu lebih ringan menderita. Kalian semua benar-benar naif dan bodoh. Tuan kedua, sandiwara ini sudah berakhir. Anda bisa masuk sekarang. Ketua Xiang. Ayah. Tuan kedua, itu sangat efisien. Apa kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Penawar racun itu sangat efektif. Sebaliknya lihatlah mereka. Mereka, apa yang terjadi pada mereka? Hanya membalas mereka dengan cara yang sama. Aku memberi mereka sedikit obat. Panas. Ini sangat panas. Seorang wanita. Aku butuh seorang wanita. Lepaskan ikatan mereka. Dan kurung mereka berempat. Bersama-sama. Tuan kedua tidak mohon. Tuan kedua, Anda tidak bisa melakukan ini. Ibu, Tuan kedua, kau binatang. Putriku, kau binatang. The film was translated and narrated by M Media. Binatang. Kau binatang. Lepaskan putriku. Akhirnya, saya mendapatkannya. Di dalamnya, penuh dengan korespondensi dari orang tua saya. Saya harap saya bisa menemukan penyebab kematian mereka. Tuan kedua, Aku juga berharap begitu. Tuan kedua, mengenai masalah Sululu yang mendekati Nona Su kali ini, telah dihasut oleh Nona Lu. Selain itu, jenis dupa yang dibakar keluarga Su juga disediakan oleh Nona Lu. Aku mengerti. Tuan kedua, ada apa? Kita lanjut bicara setelah pulang. Xingjian. Akhirnya kau kembali. Suran. Tunggu sebentar. Di jam selarut ini, apakah kamu datang untuk melihat hasil dari manipulasi di balik layar yang kamu lakukan? Xingjian. Apa yang kau bicarakan? Bisnis keluarga Su. Kamulah yang mendalanginya. Apa? Keluarga Su yang mana? Aku belum mendiskusikan kerjasama apapun dengan siapapun dari keluarga Su hari ini. Berhentilah berpura-pura. Sudah kubilang terakhir kali. Jangan gunakan taktik tercela ini, sedang dilimpahkan kepada Suran. Jika kamu tidak mau mendengarkan,
maka aku akan membantumu mengingatnya dengan baik. Pengawal. Tangkap dia. Xingjian. Shen Xingjian. Apa kau tahu apa yang kau lakukan? Aku adalah pewaris keluarga Lu. Beraninya kau... Hajar dia. Ya, Shen Xingjian. Xingjian. Tuan kedua, dia menghajar Lu Tingting karena saya. Ada apa? Kurang puas menontonnya. Apa kamu ingin memukulnya sendiri? Tidak perlu. Shen Xingjian, apa kau memperlakukanku seperti ini? Demi wanita rendahan itu, apa kau tidak takut merusak reputasimu? Keluarga Luku tidak akan melepaskanmu. Dia terlalu berisik. Sumbat mulutnya. Lanjutkan pukulannya. ya, Kau, Shen Xingjian. Ini tidak layak ditonton. Ayo kembali dan beristirahat. Baiklah. Ada apa? Saya hanya berpikir. Anda memperlakukan Lu Tingting seperti ini. Apakah itu sedikit berlebihan? Apa kamu merasa kasihan padanya? Apa yang sudah aku ajarkan padamu? Bersikap baik kepada musuhmu. Adalah bersikap kejam pada diri sendiri. Tentu saja saya tahu itu. Tapi Anda memukulnya seperti itu. Apakah Anda tidak merasa kasihan? Kenapa aku harus merasa kasihan? Bukankah dia tunangan Anda? Anda sebelumnya mengatakan Anda berencana untuk menikahinya. Aku tidak pernah punya niat untuk menikahinya. Lalu, kenapa Anda bilang ingin menikahinya sebelumnya? Aku hanya menipumu. Tuan kedua yang menyebalkan. Itu The keterlaluan. film was translated and narrated by M Media. Jadi sekarang, apakah Anda memiliki seseorang yang ingin Anda nikahi? Aku mau. Lagi pula, orang itu sedang berdiri tepat di depanku. Masuklah. Tuan kedua. Saya telah menemukan wanita dari malam itu. Dia meminta untuk bertemu dengan Anda sekarang. Tuan kedua saya. Suran. Aku harus pergi sebentar. Kita akan membahas ini saat aku kembali nanti malam. Tuan kedua. Saya. Saya adalah wanita dari malam itu. Tuan kedua yang menyebalkan. Kenapa Anda lari begitu cepat? Itu menciptakan kesalahpahaman yang sangat besar. Pada akhirnya, Anda tetap harus kembali. Apakah Anda belum selesai memukulinya? Berapa kali Anda memukulnya? Tepat 100. Haruskah kita lanjutkan? Buang dia keluar. Ya, Tunggu. Suran. Apa yang membuatmu begitu sombong? Jangan berpikir bahwa hanya karena tuan kedua membelamu. Itu berarti dia menyukaimu. Berhenti mencoba mengadu domba. Tuan kedua tidak menyukai saya. Jangan-jangan dia malah menyukaimu. Gadis kecil yang naif. Kecuali dirimu. Semua orang tahu bahwa tuan kedua baik padamu. Tidak lebih dari usahanya untuk menebus dosa-dosanya. Menebus dosanya. 12 tahun yang lalu, orang tuamu meninggal. Dan tuan kedua muncul di saat yang tepat.
untuk tiba-tiba mengadopsimu. Apa kau tidak pernah curiga? Apa kau tidak pernah bertanya-tanya? Mengapa orang sekuat Tuan kedua tidak bisa menyelidiki penyebab kematian orang tuamu? Apa maksudmu? Itu karena orang yang merenggut nyawa orang tuamu tidak lain adalah Shen Xingjian. Saya tidak akan percaya satu kata pun yang kamu ucapkan. Buang dia keluar. Ya, Itu karena orang yang merenggut nyawa orang tuamu tidak lain adalah Shen Xingjian. Jangan meragukan Tuan kedua. Barang-barang ini. Itu semua surat yang ditinggalkan orang tuaku sebelum meninggal. Pasti ada petunjuk di sini. Ini hanyalah korespondensi sehari-hari orang tua saya. Sama sekali tidak ada yang istimewa. Surat pelepasan tanggung jawab kematian. Suran. Ada apa? The film was translated and narrated by M Media. Tuan kedua. Bagaimana orang tua saya? Sebenarnya meninggal. Penyebab kematian orang tuamu sebenarnya hanyalah sebuah kecelakaan. Kecelakaan. Jika kematian orang tua saya benar-benar sebuah kecelakaan, mengapa Anda membuat mereka menandatangani surat pelepasan tanggung jawab kematian? Tuan kedua, saya ingin tahu kebenarannya. Mungkin kamu tidak tahu, tapi ayahmu sebenarnya adalah kepala pelayan dari keluarga Shen generasi sebelumnya. Dia telah mengabdi pada keluarga Shen selama 30 tahun. Setelah dia menikah, dia meninggalkan keluarga Shen untuk memulai hidupnya sendiri. Dan mengenai diriku, aku dibesarkan di bawah pengawasannya. 12 tahun yang lalu, pada perayaan ulang tahun ayahku yang ke-60, akulah yang mengambil inisiatif untuk menuliskan undangan bagi mereka agar datang ke rumah sebagai tamu. Malam itu, keluarga Shen disergap oleh pembunuh. mati saja kau. Tuan muda. Ibumu dibunuh oleh para pembunuh itu. Dan ayahmu menderita luka fatal saat melindungiku dari tebasan pedang. Mengenai dirimu, kamulah yang dia titipkan kepadaku dengan napas terakhirnya. Surat pelepasan tanggung jawab kematian ini adalah apa yang dia tanda tangani sebelum dia meninggal. Dia takut kalau aku akan digosipkan oleh publik karena kematiannya.
Itulah kenyataannya. Selama bertahun-tahun ini aku tidak berani memberitahumu. Karena takut kamu akan membenciku. Sekarang setelah kamu tahu, kamu punya hak untuk membenciku. Saya ingin sendiri sebentar. Oke. Sejak 12 tahun yang lalu. Ketika tuan kedua mengadopsi saya, dia selalu menjadi pilar pendukung saya yang paling bisa diandalkan. Apa kamu mau pulang bersamaku? Saya selalu merasa bahwa bertemu dengan tuan kedua adalah hal paling beruntung dalam hidup saya. Kapanpun itu. Cerita suram selalu menjadi prioritas utamaku. Tapi kenapa? Seseorang sebaik tuan kedua adalah orang yang secara tidak langsung menyebabkan kematian orang tua saya. Ayah, ibu, apa yang harus saya lakukan sekarang? Tuan kedua. Semuanya telah diselidiki dengan jelas. Itu Lu Tingting yang memberitahu Nona Su tentang apa yang terjadi saat itu. Hancurkan seluruh bisnis keluarga lu. Lu Tingting. Urus dia. Dimengerti. Sejak Nona muda berdebat dengan Tuan kedua tetap berada di perusahaan. Dia belum makan atau minum apapun selama 3 hari. Jika ini terus berlanjut, kesehatannya akan runtuh cepat atau lambat. Baiklah, kalau begitu. Bahkan jika Tuan kedua menghukum saya nanti, ada beberapa hal yang harus saya katakan dengan jelas kepada Nona Su atas namanya. Masuk. Wang Hou, Nona muda, The Saya film tahu was segalanya translated and yang narrated terjadi by antara M Anda dan Media. Tuan kedua. Meskipun saya tidak dalam posisi untuk menasihati Anda, ada beberapa hal yang tidak akan dikatakan oleh Tuan kedua, dan saya ingin mengatakannya untuknya. Saat itu, Tuan kedua hanya memiliki niat baik ketika dia mengundang orang tua Anda ke kediaman Syekh untuk perjamuan. Dua pembunuh itu bertindak atas inisiatif mereka sendiri. Mereka sama sekali tidak memiliki hubungan dengan Tuan kedua. Mereka bahkan bukan musuhnya. Namun selama bertahun-tahun ini, Tuan kedua telah hidup dalam penyesalan diri dan siksaan. Dia percaya bahwa dia sendiri yang menyebabkan kematian orang tua Anda, dan dia tidak pernah bisa melepaskannya. Itulah sebabnya dia memperlakukan Anda dengan perhatian ekstra. Namun, cara Tuan kedua memperlakukan Anda tidak pernah hanya karena rasa bersalah, tetapi juga karena cinta. Saya telah berada di sisi Tuan kedua selama bertahun-tahun, dan tidak peduli kapanpun, orang yang dia pikirkan pertama kali selalu Anda. Ini adalah buku catatan Tuan kedua. Di dalamnya adalah semua kebiasaannya dan preferensinya. Nona muda, hari ini, alasan saya mengatakan begitu banyak kepada Anda bukan untuk memaksa Anda memaafkan Tuan kedua. Saya hanya merasa bahwa Tuan kedua juga cukup menyedihkan. Dia juga seorang korban. Wang Hou. Terima kasih. Saya rasa saya tahu pilihan apa yang harus saya ambil sekarang.
Tuan kedua, Mulai sekarang Suran. Tidak akan bisa sedekat denganku, seperti sebelumnya. Tuan kedua, Suran. Tuan kedua. Tentang apa yang terjadi di masa lalu? Saya sudah memikirkannya dengan matang. Kepergian orang tua saya tidak ada hubungannya dengan Anda. Anda sama seperti mereka. Juga seorang korban. Jadi saya merasa bahwa saya tidak seharusnya menyalahkan Anda. Jika orang tua saya melihat dari atas sana, mengetahui bahwa Anda telah melindungi saya dengan sangat baik, mereka pasti akan sangat bahagia. Jadi saya rasa saya tidak seharusnya menyalahkan tuan kedua. Suran. Terima kasih. Tuan kedua, sayalah yang seharusnya berterima kasih kepada Anda. Terima kasih selama bertahun-tahun ini. Karena selalu melindungi saya, memanjakan saya, dan mencintai saya. Jadi, saya ingin memberi Anda kejutan. Kejutan seperti apa? Sebenarnya malam itu, wanita yang menghabiskan malam bersama Anda adalah saya. Selain itu, saya hamil. Jadi ternyata, kita sudah sejak lama. Suran. Kita memiliki seorang anak bersama. Tuan kedua, bagaimana dengan kejutan ini? Itu luar biasa. Ini adalah kejutan yang paling luar biasa yang pernah aku terima. Suran. Pertanyaan yang selalu kamu tanyakan padaku. Aku bisa The film menjawabmu was sekarang. translated and narrated by M Media. Orang yang selalu ingin ku nikahi. Dari awal sampai akhir. Selalu dirimu. Tuan kedua, Suran. Menikahlah denganku. Maukah kamu? Tuan kedua, saya akan